Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Di sini Ibu akan membahas tugas 1 tentang torsi. Nomor 1, tentukan besarnya torsi yang disebabkan oleh gaya F dengan poros titik O seperti pada gambar. Gambar yang pertama ini. Nah, pertama kalian tentukan dulu arah putarannya. Biar kita tahu nanti tandanya positif apa negatif. Ini poros, ini gayanya ke bawah. Nah, bisa dibayangkan kan? Nah, ini poros, ini diberi gaya ke bawah, maka arahnya searah putaran jarum jam. Nah, besarnya karena ini sudah tegak lurus, maka F kali R 40 kali 2 ketemu 80 Nm. Paham ya? Karena ini jarak poros ke gaya, karena sudah tegak lurus ya langsung dikalikan. Nah, terus yang B, porosnya bergeser ke kanan atau di tengah-tengah, sehingga jarak poros ke gaya itu menjadi 1. Nah, ini gayanya sudah tegak lurus, sehingga kalau sudah tegak lurus tinggal dikalikan aja antara gaya dengan jarak gaya ke poros ya, 40 Nm. Terus yang C, gayanya yang di sebelah kiri, porosnya yang di kanan. Nah, ini poros, ini gaya diberi gaya ke bawah, maka arah putarannya berlawanan jarum jam, maka di sini bertanda negatif. Negatif F-nya 40, R-nya 2, jarak poros ke gaya. Nah, ini jaraknya maksudnya ini apa? Jarak poros ke gaya. Nah, sin 30. Nah, yang namanya lengan momen itu yang R sin 30. Jika kalian ini ada gaya ke bawah ke sini ya, membentuk sudut. Kalau ditarik dengan nah, ini ya, kita perpanjang gayanya yang 40. Nah, ini ya. Terus ini kan perpanjangan gaya. Nah, yang namanya lengan momen adalah jarak tegak lurus antara poros ke gaya. Nah, kalau ini kan belum, tidak tegak lurus. Yang tegak lurus kemana ya? Ini tinggal ditarik garis. Nah, inilah yang namanya lengan momen. Lengan momen adalah jarak tegak lurus antara gaya dengan poros. Ini tegak lurus. Jadi kalau kalian perhatikan, ini kan segitiga siku-siku ya. Yang miring ini yang panjang batangnya. Ini sudutnya. Nah, garis merah ini sisi di depan sudut, sehingga menggunakan sinus 30. R-nya 2, sinus 30. Ini lengan momen. Paham ya? Ini lengan momen L. Sehingga di sini 40 kali 2 kali sinus 30 setengah, bertanda negatif. Artinya momen gaya karena F3 ini, karena F ini menghasilkan arah putaran yang berlawanan jarum jam. Paham nggih? Ini konsep dasar tentang torsi atau momen gaya. Kalau kalian di sini sudah paham, nanti yang ke bawah-bawah juga sudah paham ya. Ini konsep dasarnya. Pertama, tentukan arahnya. Yang kedua, tentukan lengan momen. Loh, ini kok nggak nyari? Nah, ini kan sudah tegak lurus, sehingga lengan momennya R sinus 90 kan sama saja. Nah, oke. Nah, ini yang belum tegak lurus. Nah, dicari seperti ini. Langsung saja R sinus 30. Nggak perlu digambar, nggak apa-apa. Yang penting ini Ibu sudah menjelaskan yang namanya lengan momen ini, yang merah. Paham ya? Ya. Nomor 2. Taufik memutar sekrup yang panjang yang terpasang pada dinding dengan menggunakan kunci pas. Ini misalkan kunci pasnya yang panjangnya 40 cm. Tangan Taufik memberi gaya, ini tangan Taufik. Gaya yang diberikan oleh tangan Taufik yang tegak lurus. Besarnya 100 Newton. Di ujung. Nah, berarti di ujung ini kurang geser.
di ujung. Nah, ini porosnya. Maka lengan momen ya sudah menandakan panjang kunci pas ini sudah lengan momen karena sudah tegak lurus dengan gaya. Maka rumusnya ya langsung saja F kali L. Paham? 100 kali 0,4 ketemu 40 Newton meter. Nah, di sini hanya mencari besar, jadi tidak perlu mencari arahnya bagaimana. Nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan tampak dari atas sebuah pintu gerbang. Ini pintu gerbangnya berengsel 240 cm. Dua orang satpam membuka pintu tersebut dengan mendorong pada titik yang berbeda. Ini satpam pertama, ini satpam kedua. Nah, maka yang ditanyakan hitung besar momen gaya terhadap engsel. Nah, ada dua gaya. Arahnya bagaimana momen gayanya? Sama-sama searah putaran jarum jam, sehingga ini sama-sama positif, ya. Oh iya, memisalkan arah putaran berharga positif atau negatif, ini gunakan yang konsisten. Artinya apa? Ketika kalian memisalkan searah putaran jarum jam positif, berarti berlawanan jarum jam negatif. Atau sebaliknya, ketika searah putaran negatif, berarti berlawanan putaran positif. Yang penting kalian gunakan konsisten dalam satu soal itu. Kayak gitu. Nah, ini lengan momen karena F1 sudah di tengah-tengah, berarti langsung setengah kali 240 ketemu 120 cm. Misal kalian mau mengalihkan sinus 90 kan sama saja, ketemunya juga 1,2. Beda sama lengan momen karena F2. Nah, lengan momen karena F2 ini yang mana? Nah, ini diperpanjang. Kenapa perpanjangnya ke bawah? Kalau ke atas mau ditarik garis ke sana, mbok nggak ketemu yang tegak lurus, mbok nggak bisa. Pasti ketemunya kan sudut kecil. Nah, maka ini ditarik ke bawah. Nah, ini diperpanjang, gaya ini diperpanjang. Nah, ya. Terus lengan momennya yang mana? Lengan momennya ya ini merah aja. Lengan momennya ya yang ini. Nah, ini. Nah, seret. Nah, ini lengan momen, ganti yang biru ya. Lengan momennya yang biru ini. Nah, ini lengan momen karena gaya F2 tegak lurus. Sudutnya 127. Nah, mbok sama dengan yang sini, sudut di sini. Ini namanya sudut apa sih ya? Sudut 127. Nah, ini kan sama dengan sudut ini, sudut yang berseberangan ya. Yang sudutnya sama kalau di matematika. Ini kan sama dengan sudut ini kan. 53. Nah, sudut di sini sama di sini kan sama. Ya. 53. Sama saja sinus 53 kan, sin 127. Sehingga ketemu 40 kali 1,2 48, 80 kali 2,4 kali sinus 127. Sinus 127 sama dengan sinus 53 0,8. 16 kali 2,4 kali 4 sehingga ketemu 153,6 ditambah 48 201,6 Newton meter. Arahnya bagaimana? Searah putaran jarum jam. Selanjutnya nomor 4. 3 buah gaya masing-masing F1 80. Nah, ini seperti pada gambar. Tentukan besar momen gaya terhadap poros di ujung A. Di ujung A ini. Nah, ini porosnya ya. Sehingga kalau diberi gaya ke kanan, porosnya di sini bisa dibayangkan searah putaran jarum jam. Lengan momennya berapa? Lengan momen adalah jarak tegak lurus antara gaya ke poros. Ketemu 0,3. Sama saja dengan ini kan, panjang dari A ke F1 ini. Ya. Terus F2. F2 50 Newton. Lengan momen F2 yang mana? Nah, ini
karena porosnya di bawah, kita perpanjang garis gayanya ke bawah. Ini L2, jarak A ke sini, ke garis biru ini L2. Sama saja dengan mana? Ya sama saja dengan 40. Kan sama ini. Tegak lurus ya. 40 cm ini sejajar ini. Nah ini yang tegak lurus kan ini L2. Panjang L2 sama saja dengan 40 cm. Oke. Terus F3 100 Newton. L3 nya berada di poros, sehingga lengan momen karena gaya F3 itu 0. Kenapa 0? Ingat konsep lengan momen. Lengan momen adalah jarak tegak lurus antara poros dengan gaya. Nah ini gayanya berjarak enggak dengan poros? Nah, enggak ada kan? Enggak ada, sehingga ini 0. Jadi yang perlu kalian ingat, gaya-gaya yang ada di poros, gaya-gaya yang menjauhi poros, gaya-gaya yang arahnya menuju poros, itu lengan momennya 0, sehingga momen gayanya 0. Kan tidak menghasilkan putaran. Contoh sederhana, nah, kalian dorong pintu, dorongnya di engsel, pintu nutup muka akan tetap nutup. Kalau dorongnya di engsel, tepat di engselnya, kalian beri gaya di engselnya, yang buka ya tetap buka, tidak akan berputar pintunya. Beda kalau mendorong pintu di ujung daun pintu, di tengah-tengah daun pintu, kan pasti akan berputar pintunya, akan membuka. Oke, paham ya? Ini gaya-gaya yang berada di poros, menuju poros, menjauhi poros, momen gayanya 0. Sehingga ini searah putaran jarum jam, yang ini berlawanan putaran jarum jam. 24 dikurangi 20, sehingga ketemu 4 Newton meter. Positif, sehingga arahnya searah putaran jarum jam. Nomor 5, 2 buah gaya. Nah, seperti pada gambar. Nah, besarnya momen gayanya, ini ada 3 gaya, tapi kenapa yang menyebabkan berputar itu hanya F1 dengan F2? Kenapa F3 tidak? Karena tadi konsepnya F3 adalah gaya menuju poros, sehingga momen gayanya 0. F1 searah putaran jarum jam, F2 juga nanti menghasilkan momen gaya searah putaran jarum jam. F1 karena ini membentuk sudut, maka gunakan R sin theta 10 kali 0,5 kali sinus 53, sehingga ketemu 5 kali 0,84. Terus yang ini 15 kali setengah 7,5. Gaya karena momen gaya karena F3 0, sehingga ketemu 11,5 Newton meter. Arahnya searah putaran jarum jam. Paham ya penjelasan dari awal? Nih dari nomor 1, terus nomor 2, nomor 3, 4, 5. Semoga paham, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.